Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten saya ini di video pembelajaran. Untuk kali ini video yang spesial, nuansanya berbeda dari biasanya. Kalau biasanya saya sendiri untuk video pembelajaran di bab 2 kelas 8 ini, saya ditemenin sama siswa saya. Oke, sebelum saya panggil siswa saya, alangkah baiknya kalau kita berdoa membaca basmalah seperti biasanya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Oke, langsung saja silakan. Selamat datang di video saya. Ini siswa saya, perkenalan dulu. Namanya siapa? Nama saya Kibdul Imamah dari kelas 8 Elit. Oh ya, ini saya ambil satu siswa dulu. Nanti untuk video selanjutnya siswa yang lain bisa gabung. Maksudnya bisa gantian dari kelas yang lain. Oke, langsung saja kita pembelajaran bab 2. Bab 2 tentang apa? Tentang perdagangan. Tentang perdagangan. Apa yang teman ketahui tentang perdagangan? Perdagangan adalah aktivitas yang Apa? Tujuannya untuk apa? Untuk mencari keuntungan. Oke. Jadi kata kuncinya kalau perdagangan itu aktivitas untuk mencari keuntungan, itu ya. Oke. Perdagangan itu ada perdagangan antar daerah, ada juga perdagangan internasional. Kita membahas perdagangan antar daerah dulu. Perdagangan antar daerah itu ada karakteristiknya. Zul, sebutkan karakteristik perdagangan antar daerah. 1. Spesialisasi. 2. Pertukaran barang. Oke. Spesialisasi, kamu paham nggak spesialisasi itu apa? Misalnya? Nggak tahu? Enggak. Spesialisasi itu contohnya di daerah Gresik itu punya banyak pantai dan menghasilkan ikan. Itu berarti Gresik itu spesialisasinya di perikanan. Misalkan seperti itu. Jadi terus yang kedua tadi apa? Pertukaran barang. Nah, pertukaran barang ini berhubungan dengan spesialisasi. Ini sumber daya alam di setiap daerah itu berbeda-beda. Akhirnya nanti perdagangan antar daerah itu saling bertukar barang seperti itu. Misalkan Gresik penghasil ikan, terus kemudian Surabaya itu menghasilkan industri, misalkan industri tentang mesin sepeda motor. Nah, itu saling bertukar barang. Nah, itu perdagangan antar daerah. Untuk selanjutnya, perdagangan itu pasti memiliki tujuan ya. Zul, tujuan perdagangan baik itu perdagangan antar daerah maupun perdagangan internasional, tujuannya apa? 1. Untuk memperoleh keuntungan. Ya, 2. pintar. Untuk menjangkau pasar. Menjangkau pasar untuk memperluas apa kalimatnya? Memperluas jangkauan pasar. Oke. Jadi saya ulangi ya jawabannya Hifzul. Yang pertama itu untuk mencari keuntungan tentunya, tujuan utama dari perdagangan. Yang kedua itu untuk memperluas jangkauan pasar. Misalnya saya ini pengusaha ikan laut, pengusaha ikan. Nah, kalau saya itu perdagangan antar daerah, misalkan saya awalnya dari Surabaya, kemudian saya buka cabang lagi di Semarang, di Jakarta. Nah, itu jangkauan pasar saya semakin luas. Nah, itu tujuan dari perdagangan. Ada dua tujuan utamanya. Yang paling utama adalah mencari keuntungan, yang kedua adalah untuk mencari memperluas jangkauan pasar atau mencari pasar baru ya. Untuk selanjutnya ini kita membahas tentang manfaat perdagangan. Manfaat perdagangan, Zul. Kalau tadi sudah tujuan, sekarang manfaat perdagangan. Apa yang manfaatnya yang menurut kamu atau kamu ketahui? Menyediakan barang kebutuhan bagi konsumen. Ya, terus. Meningkatkan produktivitas. Terus. Memperluas kesempatan kerja. Oke. Yang disebutkan Hifzul ada 3. Yang pertama itu menyediakan kebutuhan bagi masyarakat. Tentu saja setiap daerah itu kan yang saya sebutkan tadi memiliki potensi yang berbeda-beda. Adanya perdagangan antar daerah itu memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua tadi apa? Meningkatkan produktivitas. Artinya masyarakat itu bekerja lebih, maksudnya produktivitasnya lebih meningkat. Itu. Terus kemudian yang ketiga itu memperluas lapangan atau lapangan pekerjaan. Itu ya untuk manfaat perdagangan.
Oke, yang terakhir ini adalah kita membahas faktor-faktor terjadinya perdagangan antar daerah. Terjadinya perdagangan itu ada dua faktor utama, dibagi dua. Yang pertama itu faktor pendorong dan faktor apa Zul? Penghambat. Penghambat. Kalau faktor pendorongnya apa Zul? Faktor perbedaan faktor produksi, Iya, terus? perbedaan tingkat harga antar daerah, Iya. perbedaan selera. Oke, itu tadi faktor pendorong. Kalau faktor penghambatnya? Fasilitas. Fasilitas. Misalkan kayak gimana contohnya? Jalan ke Kota Gresik sama ke Surabaya rusak. Oke, itu fasilitas dan bisa terjadi atau bisa menyebabkan perdagangan menjadi terhambat. Oke, terima kasih Kibzul untuk kehadirannya di video saya. Nanti untuk selanjutnya siswa yang lain yang mau gabung dengan video atau konten pembelajaran saya dipersilakan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.